Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru di LPTK UIN Radin Mas Said Surakarta Batch 1 tahun 2024. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada fase C kelas 5 dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah: Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan semua? Oke. Hari ini kita belajar dengan pelajaran agama. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar tadi kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan kemudahan dalam menerima pelajaran. Amin. Oke, hari ini kita literasi dulu ya. Kita baca surat Al-Ma'un. Dimulai dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kita, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, satu nusa satu bangsa. Tapi belum, minta tolong berdiri dulu. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita.
Jadi masuk semua? Masuk. Guru absen dulu ya. Nanti yang guru absen nanti silakan sebutkan Asmaul Husna yang kalian ketahui. Ya. Yang kalian ketahui aja, yang kalian pelajari di kelas sebelumnya. Guru mulai dari nomor absen 1 Abdul Razak. Ar-Razak. Asyifa Aurelia Ar-Rahim. Azhari alam pertama Al-Mu'min. Al-Mumin. Azam Radifa Al-Qudus. Al-Qudus. Fadila Faiz Arafa Al-Mutakabir. Al-Mutakabir. Fazani Asifa Al-Qadir. Al-Qadir. Fidila Aristawati Al-Qayyum. Nafisa Afilino Al-Malik. Al-Malik. Namurana Naila Effendi Al-Jabar. Al-Jabar. Nurfita Al-Fityah Al-Muhaimin. Rinjasila Agustia Ar-Rahman. Yang terakhir Zara Asyifa Al-Mumin. Hari ini masuk semua berarti ya. Oke, coba bukunya sudah dikeluarkan. Pensilnya sudah. Coba sebelum mulai pembelajaran guru mau ngetes dulu kira-kira sudah siap atau belum. Tes dulu. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4, tabuk 5. Sudah siap belajar semuanya? Kamu pernah nggak kalau misalkan ke suatu tempat kamu bertemu dengan orang yang baru, itu bagaimana cara kamu biar kamu tahu siapa dia? Kamu harus ngapain dulu? Begitu juga sama Allah. Kalau kamu mau tahu siapa Allah, bagaimana sifat Allah, kamu harus berkenalan juga. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah? Berkenalan dengan Allah dengan cara apa? Coba dengan cara mempelajari Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Oke. Bagaimana cara kita bisa mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Biar kita bisa meneladani sifat Allah itu kita harus apa dulu? Mempelajari Asmaul Husna, tahu artinya dulu. Terus kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa kita harus memahami Asmaul Husna? Biar kita itu semakin dekat sama Allah. Kalau kamu semakin dekat, kira-kira Allah itu juga akan dekat juga nggak sama kamu? Dekat juga ya, dekat juga. Kalau kamu itu mengenal Allah dengan lebih dekat, berarti kamu menambah lagi ketakwaan kamu. Kalau kamu sudah bertakwa, nah kamu sudah dekat sama Allah. Kalau Allah ridho, apapun yang akan kamu inginkan, insya Allah Allah akan mengabul. Kamu kok mau cita-citanya dikabulkan sama Allah? Mau. Makanya jangan lupa belajar Asmaul Husna dan mengamalkannya. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum masuk kegiatan pembelajaran, Bu Guru mau ngetes kalian dulu ya. Sudah siap? Ya, oke. Dimulai dari nomor absen yang pertama. Siapa nomor absen yang pertama? Mas Razak, silahkan pilih nomor berapa? Nomor berapa? 10. Oke, nomor 10. Dijawab ya. Al-Hayyu artinya Maha mematikan, Allah Maha Kuat, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha membangkitkan. Hayyu. Allah Maha Kuat. Coba kita lihat jawabannya. Wah, oke, ternyata kurang beruntung ya. Coba sekarang dari Mbak Vita, Mbak Nur Vita. Ini nomor berapa? Nanti guru pilih anak ya. 1. Oke, pilih nomor 1. Sinta memberikan sebagian uang sakunya untuk sumbangan korban bencana alam. Nah, kebetulan lagi punya uang, terus dia berarti yang mana? B. Al-Qabiyu. Oke. Nah, coba yang laki-laki lagi. Sekarang Mas Azam.
Nomor berapa? Nomor berapa? 8. Kita lihat nomor 8 apa ya? Allah akan membangkitkan. Ayo membangkitkan. Ini kayak Allah membangkitkan. ayo apa? Yang mana? D. Oke, kurang beruntung. Ayo lagi yang perempuan. Mbak Zahra. Dari sini. Nomor 7. Allah memiliki kekuatan luar biasa untuk mengatur, kekuatannya luar biasa. Ya, jadi Allah punya kekuatan yang sangat luar biasa. Berarti apa? Kira-kira. B. Oke. Nah, Rafa. Ayo Rafa. 5. Contoh anak terpuji dari Asmaul Husna Al-Mumit. Ayo kira-kira kalau Al-Mumit itu yang mana? D. Ibadah mengucapkan diri. Ada 2 betul. Oke, ada beberapa yang belum paham, ada juga yang sudah paham. Yang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi. Yang kedua, menerangkan nilai akhlak terpuji yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi. Yang ketiga, menganalisis makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Jadi nanti kamu menyimpulkan nilai akhlak terpuji dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Baqi. Coba perhatikan di sini ada beberapa gambar. Ini gambar bencana alam. Kira-kira siapa yang bisa, yang memiliki kekuatan untuk yang apa jenisnya? Misalkan ada gunung, dia bikin gunungnya meletus, terus ada lagi banjir, ada lagi siapa yang punya kekuatan yang bisa ngasih angin, anginnya sampai besar sekali. Berarti namanya angin apa? Iya, angin topan, angin puting beliung sampai kadang itu ya rumah itu hancur. Itu kira-kira siapa yang bisa? Allah. Kamu bisa nggak bikin angin kayak gitu? Mau bikin angin biasa aja kamu nggak bisa, ya toh? Kamu bernafas aja, siapa yang ngasih nafas? Allah. Bayar nggak nafasnya? Allah. Allah itu baik banget ya. Coba kamu setiap hari itu nafasnya bayar. Wah, itu kamu nggak bisa bayar itu. Umurnya kamu udah banyak. Kamu punya aja sekarang udah berapa? Nah, yang kedua, ini ada bumi mengelilingi porosnya. Setiap planet itu Allah sudah atur biar setiap planet itu tidak bertabrakan dengan yang lain. Dan yang ketiga ini gambar apa ini? Iya, bayi berlahir. Kamu bisa nggak ngasih kehidupan? Misalkan kamu di rumah itu kan kamu kadang mainan tanah ya. Kamu bikin tanah, bikin burung-burungan misalnya dari tanah liat. Terus misalkan kamu pengen burungnya itu bisa terbang, itu bisa nggak? Nggak mungkin bisa ya. Nah. Terus ada lagi orang ini dimasukkan dalam liang lahat. Jadi itu orang itu sedang apa? Orang itu dikubur ya, berarti dia mengalami sebuah kematian. Kira-kira kamu bisa nggak ngasih kematian? Bisa ya. Yang bisa ngasih kematian itu cuma Allah. Nah, selanjutnya setelah ada kematian, kita nanti akan mengalami satu masa yang dimana kamu dan semua orang yang sudah meninggal sebelum kamu dari zaman Nabi Adam itu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawabannya. Kira-kira siapa yang bisa membangkitkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang itu siapa? Allah. Kamu bisa nggak nanti misalkan kamu meninggal, nanti kamu pikirin, aku meninggal nanti aku akan bangkit sendiri, itu bisa nggak? Ya, pasti itu nggak bisa. Yang bisa itu cuma Allah. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tapi sebelumnya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang.
sebuah ungkapan yang sering disampaikan saat ingin mengenal orang dengan lebih dekat. Begitu juga kita sebagai umat Islam yang harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan mengenal lebih dekat nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu apa istilah dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kenapa kita harus mempelajarinya? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan indah disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini mengacu kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan di atas segalanya. Dengan kekuatannya Allah mengatur dan mengawasi segala yang sudah Dia ciptakan. Allah memiliki kekuatan menunjukkan dan membangun kembali apa yang terlanjur. Allah memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Kekuatan Allah menunjukkan bahwa manusia di hadapan Allah sangat lemah, maka manusia tidak boleh sombong. Sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qawi yaitu jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, hendaknya membantu yang lemah atau yang membutuhkan. Tidak menunjukkan atau menggunakan harta di hadapan orang miskin, dan jika memiliki ilmu maka amalkan dan jangan memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluk. Allah yang mengatur seluruh alam semesta, menegakkan bumi dan langit, membuat bumi dan bulan mengitari matahari, membuat langit berdiri kokoh tanpa tiang, dan mengurus semua kebutuhan makhluk hidup. Sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qayyum yaitu tidak menggantungkan hidup kepada orang lain, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Al-Muhyi artinya Allah Maha menghidupkan, Allah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya. Sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Mumit ini adalah mengumpulkan amal sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya Allah yang Maha membangkitkan, Allah yang akan membangkitkan manusia dari alam kubur dan menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Ba'is meyakini kebenaran hari kebangkitan sehingga membentuk sikap terpuji dan menyenangkan orang lain, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat sebagai bekal di hari kiamat, dan terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Demikian tadi materi tentang Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video pembelajaran tadi sudah paham? Di sini guru mau bagi kalian menjadi 5 kelompok. Bu Guru akan bagi kalian nanti LKPD. Di sini ada 2 gambar, ya. Ada gambar pertama dan gambar kedua. Nanti setiap kelompok harus menganalisis. Nah, di sini kira-kira itu gambarnya apa? Terus gambar ini dia itu gambar apa kamu tulis? Terus mencerminkan Asmaul Husna-nya itu Asmaul Husna apa? Dan kamu cari nilai angka terpuji yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan gambar. Sudah paham? Oke. Kemarin Bu Guru suruh kalian bawa HP. Hari ini sudah bawa HP? Oke. Sekarang boleh dikeluarkan dulu HP-nya. Nah, setiap kelompok sudah ada kan ya? Nah, di sini nanti untuk menjawabnya, untuk menjawab lembar kerja yang Bu Guru sediakan, itu nanti Bu Guru sudah bagi kalian barcode yang kalian bisa scan, atau kalian boleh langsung cari di Google. Kalian sudah tahu cara memakai Google? Gambar icon Google-nya sudah tahu? Oke. Coba sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Siapa lagi ya? Guru bagi dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kelompok 4 ya, sama kelompok 5. Nah, di situ kan HP-nya ada beberapa kan. Nah, kalian boleh salah satu HP-nya buat nge-scan sumbernya, atau kalian boleh yang satunya itu buat langsung nyari di akun di Google. Atau kalian juga bisa cari di buku paket atau di LKS. Sudah coba belum? Ini loh. Satu-satu. Jadi nanti kalau dicari dulu informasinya, terus nanti ditulis di LKS. Ngekannya kesulitan nggak? Boten. Ada kesulitan? Jangan lupa nanti ditulis namanya ya di LKS. Guru namanya gitu. Ya. Nama kelompoknya siapa? Ya, nilai karakter pujinya 3 ya. Nanti boleh cari di Google atau di buku paketnya atau di LKS-nya atau di video yang tadi kamu sumber belajar yang Google kasih tadi. Itu ada semuanya. Ini artinya. Ya, sebentar. Ya. Sudah selesai semuanya? Berarti sekarang waktunya presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Naura, kelompoknya Mbak Naura, Videla sama Mbak Syifa. Siapa yang mau maju? Oke, Naura silakan maju ke depan. Yang lain diperhatikan, terus dilihat ya apakah sudah bersesuai dengan depan sini nanti tempatnya biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gambar di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan membuat dan mengatur alam semesta. Asmaul Husna gambar di atas yaitu Al-Qawiyyu. Nilai faktor puji Al-Qawiyyu yaitu jika memiliki kekuatan berupa kecukupan harta, hendaknya membantu yang lemah atau yang membutuhkan. Jika menunjukkan atau memamerkan harta di hadapan orang miskin, jika memiliki ilmu, maka amalkan dan jangan memamerkan ilmu di hadapan orang yang rendah hati. Apakah sudah benar? Oke, silakan untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mematikan makhluknya. Asmaul Husna dari gambar di atas yaitu Al-Mumin. Nilai yang paling puji Al-Mumin yaitu mengumpulkan amal sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Dan yang kedua yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Oke, coba guru ingat dulu sebentar. Apakah benar gambar nomor 2 ini menunjukkan Asmaul Husna Al-Mumin? Oke, nilai amal terpujinya juga sudah benar. Ini mengumpulkan amal untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Berarti guru punya hadiah buat kamu.
Untuk kelompok 2 silakan Mbak Fadani sama Novita. Salah satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mempresentasikan diskusi dari kelompok 2. Gambarnya juga. Gambar di atas menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuatan membuat dan mengatur alam semesta tanpa bantuan orang lain. Asmaul Husna gambar di atas adalah Al-Qayyum. Nilai akhlak terpuji Asmaul Husna Al-Qayyum adalah belajar menyelesaikan tantangan dengan usaha sendiri, tidak bergantung pada orang lain, percaya diri, berani dan tidak takut. Ya. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk. Asmaul Husna gambar di atas adalah Al-Muhyi. Nilai akhlak terpuji Asmaul Husna Al-Muhyi adalah menjaga kelestarian alam, menebar kebaikan bumi, melibatkan amal saleh untuk mendapatkan pahala. Anak soleh. Oke. Anak soleh coba guru mau tahu kira-kira ya. Apakah sudah benar dari kelompok 2? Misalkan dari gambar yang kedua Allah ngasih kehidupan dari apa? Mulai dari bayi sampai tua itu Allah Maha menghidupkan. Apakah benar? Benar. Oke. Karena terima kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Oke. Sebagai hadiahnya ini silakan dibawa. Silakan untuk selanjutnya kelompok 3 Mas Rafa, Azan dan Alma. Ini siapa? Salah satu. Nanti saya. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar di atas menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk. Asmaul Husna yang tercantum dalam gambar di atas adalah Al-Muhyi. Nilai akhlak terpuji Al-Muhyi yaitu menjaga kelestarian alam, menebarkan kebaikan di bumi, meningkatkan amal soleh. Gambar yang kedua, silakan ditunjukkan sama temannya. Gambar yang tercantum di atas adalah Allah dapat membangkitkan manusia setelah kejadian hari kiamat. Asmaul Husna di atas adalah Al-Ba'is. Nilai akhlak terpuji Al-Ba'is adalah meyakini kebenaran hari kiamat, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajar ilmu yang bermanfaat untuk bekal dunia akhirat, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang kepada orang lain. Anak soleh dan soleha, benar nggak ini? Benar. Gambarnya ini pada masyarakat, berarti Allah Maha membangkitkan. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok kita. Yuk, selanjutnya kelompok 4, Mas Kino dan Mas Raza, siapa yang mau maju? Silakan, Mas Raza. Oke, silakan dilihatkan gambarnya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan hasil presentasi. Ya. Nama Vina Roja. Gambar di atas merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengaturkan makhluk. Asmaul Husna Al-Muhyi. Nilai akhlak terpuji menghargai setiap waktu, tidak sombong, menyadari bahwa hidup adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar kedua, gambar di atas merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan membuat dan mengatur alam semesta tanpa bantuan orang lain. Asmaul Husna Al-Qayyum.
nilai akan terpuji, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menontek, percaya diri dalam mengerjakan ujian. Oke, percaya pada ujian. Coba guru tanya dulu, perhatian ya. Coba dari gambar 1, katanya kelompok 4 gambar 1 ini Allah Maha Mematikan, apakah benar? Nah, di situ ada gambar orang yang ada dalam keadaan berarti dia sudah meninggal ya. Makanya kata kelompok 4 itu nggak harus menghargai setiap waktu, memanfaatkan waktu dengan baik karena kematian itu datang setiap saat. Apakah sudah benar? Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan kerjanya dilakukan. Oke, kelompok terakhir, kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan kami. Gambarnya ditunjukkan. Gambar di atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan manusia setelah kejadian dari kiamat. Asmaul Husnanya adalah Al-Baqi. Bila Al-Baqi adalah meyakini kebenaran dari kebangkitan, peduli untuk menghidupkan orang lain dengan mengajarkan ilmu yang bermanfaat, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat juang pada orang lain. Gambar kedua adalah gambar Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan membuat dan mengatur alam semesta. Asmaul Husnanya adalah Al-Qawiyyu. Nilai Al-Qawiyyu adalah jika memiliki kekuatan berupa harta, hendaknya membantu yang lebih lemah, tidak menunjukkan atau memamerkan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkan dan jangan memamerkan ilmu di hadapan orang lain. Apakah sudah benar? Benar. Coba Bu Guru tanya dulu ya, coba dilihat gambarnya yang Bu Guru tunjukkan. Sudah kelihatan? Nah, kira-kira ini gambarnya di alamnya alam mana ini? Alam mahsyar ya. Berarti kira-kira kalau pada mahsyar itu kejadiannya kapan? Setelah kamu dibangkitkan. Siapa yang mau bangkitkan kamu? Allah. Nah, di sini katanya kata kelompok 5 ini meyakini kebenaran dari kebangkitan. Itu contoh sikapnya, apakah sudah sesuai? Oke, kasih tepuk tangan dulu kelompok 5. Apa arti al-qawiyyu? Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Oke. Ada nama-nama Allah yang baik. Oke, kasih tepuk tangan. Arti dari Asmaul Husna Al-Ba'is. Ayo apa? Allah Maha Membagikan. Allah Maha Membagikan. Apa Asmaul Husna dari Allah Maha Menghidupkan? Al-Mu'id. Terus sekali. Asmaul Husna dari Allah Maha berdiri sendiri. Al-Qayyum. Benar atau salah? Oke. Nah, Bu Guru punya asesmen yang kalian harus kerjakan secara mandiri. Ya, nanti silakan di scan. Scannya secara bergantian ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, di sini Bu Guru lihat di laptopnya Bu Guru ada beberapa anak yang nilainya itu di atas KKM. Ada yang di atas 75, tapi ada juga yang di bawahnya 75. Nanti yang nilainya di bawah 75 nanti Bu Guru kasih soal remedial ya, nggak apa-apa ya, biar lebih paham lagi. Nah, nanti yang sudah di atas KKM tugasnya minggu depan adalah membuat cerita tentang Asmaul Husna. Guru mau tanya hari ini kira-kira belajarnya kamu kalau misalkan menggunakan
internet, pakai HP itu pelajarannya jadi lebih gimana? Lebih seru, lebih asik. Simpulkan pelajaran hari ini. Nama-nama Allah yang baik namanya apa? Silakan. As-Husna kita pelajari hari ini ada 5. Yang pertama Al-Qawiyyu, artinya Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, yang kedua Allah Maha berdiri sendiri. Yang ketiga Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Dan yang terakhir Al-Ba'is, Allah Maha membangkitkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi manusia sebagai pemanfaat. Silakan sambil di rumah dibaca-baca materinya. Nah, jangan lupa di rumah itu kalau waktunya belajar ya belajar. Jangan lupa kalau